Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Prastiwi Idorahani pada teori hidrolisis garam. Kalian pernah melihat bapak petani memupuk sawahnya dengan memupuk pupuk ZA ya. Nah, pupuk ZA itu digunakan untuk menurunkan pH tanah. Nah, bagaimana pupuk ZA itu dapat menurunkan pH tanah? Dan apa yang terjadi jika garam tersebut dilarutkan dalam air, maka akan lebih lanjut akan kita pelajari pada pembelajaran kita kali ini. Hidrolisis garam ya. Garam itu adalah hasil reaksi antara asam dengan basa. Ya, kalian mengetahui bahwa garam itu adalah reaksi antara asam dengan basa. Nah, hidrolisis garam itu adalah reaksi penguraian garam dalam air membentuk ion positif dan ion negatif. Nah, ion-ion tersebut akan bereaksi dengan air membentuk asam dan basa asalnya. Nih, kita pelajari jenis-jenis garam yang terhidrolisis dalam air. Garam yang terhidrolisis di dalam air itu akan bersifat asam atau bersifat basa. Nah, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat itu tidak mengalami hidrolisis dan bersifat netral. Jadi yang mengalami hidrolisis nanti yang asam lemah atau basa lemah. Jadi yang kuat itu tidak. Dari sini bisa dipahami. Next. Reaksi hidrolisis garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Ini asam lemah dan basa kuat. Nih contoh CH3COONA dilarutkan ini dengan air, dia menghasilkan CH3CO-, ini adalah asam lemah, dan Na+ ini adalah basa kuat. CH3COK dilarutkan dengan air, ini menghasilkan CH3CO-, ini asam lemah, K+-nya basa kuat. HCONA ya bereaksi dengan air, ini menghasilkan HCO-, ini asam lemah, dan Na+ ini basa kuat. NaF bereaksi dengan air, ini menghasilkan F-, ini asam lemah, dan Na+ ini basa kuat. Nah, anion asam lemah bereaksi dengan air ya. Ini asam lemah CH3CO- bereaksi dengan air, ini menghasilkan CH3COH dan OH-. Nah, jadi kalau asam lemah bereaksi dengan air, ini malah menghasilkan ion OH-. Ya. Kemudian HCO- bereaksi dengan air, itu menghasilkan HCOH plus OH-. Kemudian F- bereaksi dengan air, itu menghasilkan HF dan OH-. Ya. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa adanya ion OH- berarti larutan garam bersifat basa. Ya, bersifat basa. Kalau ion K+ dan Na+ ini kan bersifat basa kuat, itu tidak bereaksi dengan air, ya, tidak mengalami hidrolisis, sehingga asam lemah dan basa kuat ini terjadi hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian. Nah, hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian itu mempunyai sifat ya, apa ini namanya? Kalau asam lemah dengan basa kuat berarti sifat larutannya tadi basa ya, basa. Kemudian prediksi pH-nya, kalau basa berarti pH-nya itu lebih besar dari 7. Nah, rumusnya untuk mencari pH, nah dirumuskan sebagai ini. Ini rumus untuk mencari pH. Nah, nanti OH- sama dengan akar KH kalikan
anionnya ya. Anion dari siapa? Ini dari garamnya ya, atau saya jabarkan OH- itu adalah akar KH itu KW per Ka. Nah, tadi kan asamnya asam lemah ya, dikalikan dengan konsentrasi garamnya. Garamnya. Lah garam di sini dalam bentuk apa? Molaritas M ya. Masih ingat ya molaritas? Ya, molaritas itu apa? Mol dibagi dengan volume. Ya. Nanti perhitungannya kita bahas lebih lanjut. Kemudian garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat. Nih, basa lemah, asam kuat. Nah, ini contohnya NH4Cl ya, direaksikan dengan air ya. Ini akan menghasilkan NH4+ dan Cl-. NH4+ ini adalah basa lemah. Cl ini adalah asam kuat ya. NH4Br ya, direaksikan dengan air menjadi NH+ plus Br-. NH+ ini basa lemah, Br- ini asam kuat. Nah, kation basa lemah bereaksi dengan air ya. Contohnya seperti ini tadi, NH4+ yang di sini plus H2O menjadi NH4OH plus H+. Yang bawah ini juga sama ya. Jadi NH4+ plus H2O menjadi NH4OH plus H+. Nah, jadi kation basa lemah bereaksi dengan air ini akan menghasilkan apa? H+. Ya, ini kesimpulannya. Adanya ion H+ berarti larutan garam bersifat asam. Ya. Nah, ion Cl-, Br- dari asam kuat itu tidak bereaksi dengan air, jadi tidak mengalami hidrolisis ya, karena kuat. Yang lemah aja yang mengalami hidrolisis, sehingga terjadi hidrolisis parsial ya, atau sebagian. Nah, hidrolisis parsial atau sebagian. Nah, dari sini kita bisa terangkan bahwa ini sifatnya tadi apa? Kalau basa lemah ya, tadi kan basa lemah dengan asam kuat ya. Basa lemah dengan asam kuat itu sifatnya itu asam. Nah, menghafalkannya yang ini karena adanya asam kuat ya, sehingga sifatnya asam. Prediksi pH-nya berarti pH-nya itu kurang dari 7. Nah, cara mencari rumusnya nanti ini H+ sama dengan akar KH kalikan kationnya garam. Sehingga kalau saya jabarkan H+ itu sama dengan akar KH itu berarti KW per KB ya. KW per KB dikalikan dengan konsentrasi garamnya. Nah, seperti ini. Bisa dipahami ya? Ini kalau basa lemah asam kuat. Ya. Jadi nanti pakai sifatnya itu asam ya, pH-nya kurang 7. Next, berikutnya. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Nih. Asam lemah dan basa lemah. Ya, contohnya ini kation dan anion dari asam lemah dan basa lemah ini mengalami hidrolisis sempurna atau hidrolisis total ya. Nih CH3COONH4 ya, dalam air menghasilkan CH3CO- sama NH4-. Ini sama-sama lemahnya ya. Ini asam lemah, ini basa lemah. HCOONH4 ya plus air itu menjadi HCO-, ini juga asam lemah ya, asam lemah. Dan NH4+ ini basa lemah juga. Nah,
Karena sama-sama lemahnya seperti ini, kalau di dalam air CH3COO- direaksikan dengan air, ini menghasilkan CH3COOH plus OH- ya. Kemudian NH4 ini menghasilkan OH- NH4 plus direaksikan dalam air itu menghasilkan NH4OH plus H+, ya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa adanya ion H+ dan OH- berarti larutan garam dapat bersifat asam, basa atau netral, ya, tergantung dari Ka atau Kb-nya. Ya, tergantung dari Ka atau Kb-nya. Nah, kalau tergantung Ka atau Kb-nya, nanti rumus KH-nya sama dengan KW per Ka kalikan Kb, ya. KH ini adalah tetapan hidrolisis, KW tetapan air, ya. Ka ini tetapan asam, Kb ini tetapan basa. Nanti akan kita bahas di rumus belakang, ya. Nah, itu nanti tergantung, ya, tergantung harga Ka atau Kb-nya. Maksudnya karena ini mengalami hidrolisis sempurna, ya, sehingga kalau dia itu asam, ya, kalau dia itu asam, kalau asam itu kan Ka-nya lebih besar dari Kb. Nah, kalau Ka lebih besar dari Kb berarti pH-nya kan dia asam kan, berarti pH-nya itu kan kurang dari 7. Nah, sehingga mencarinya itu H+ sama dengan akar KW kalikan Ka per Kb. Nah, ini pakai yang ini. Ka-nya di atas. Itu kalau asam, ya. Kalau basa, nah, kalau basa itu berarti kan Kb-nya lebih besar dari Ka. Nah, pH-nya itu lebih besar dari 7. Kalau lebih besar dari 7 itu H+-nya, ya, itu pakai rumus KW, ya, Kb-nya di atas, ya, karena besar Kb per Ka. Maaf, ini bukan H+, ya, ini OH-. Ya, karena di sini tadi kan pH-nya lebih besar dari 7. Ini OH- sama dengan akar KW kalikan Kb per Ka. Lah, kalau netral gimana? Kalau netral. Nah, kalau netral itu kan berarti Kb sama dengan Ka. Lah, pH-nya itu kan sama dengan 7. Lah, kalau pH-nya sama dengan 7 ini ya tidak ada rumusnya, ya langsung kan 7 kan. Gitu. Dari sini bisa dipahami, ya. Nah, kemudian oh ya, ini ada yang D. Kalau tadi asam kuat dengan basa kuat kan tidak terhidrolisis, ya. Saya tambahkan aja asam kuat plus basa kuat, nggak ada salahnya kan. Contohnya apa? NaCl, kemudian Na2SO4, kemudian BaCl2, itu ya. Ini gimana? Ini dia tidak terhidrolisis, ya, tidak terhidrolisis. Asam kuat, basa kuat itu tidak terhidrolisis. Nah, berarti apa? Netral, ya kan? Dia netral. Kalau netral berarti pH-nya sama dengan 7. Kalau 7 berarti apa? Ya tidak ada rumus kan, gitu. Paham dari sini? Next, berikutnya kegunaan hidrolisis. Nah, itu untuk pemutih pakaian. Kita juga sering memakai ByClean atau SunClean untuk memutihkan pakaian kita. Ini, ya, produk ini mengandung kira-kira 5% NaOCl yang sangat reaktif sehingga dapat menghancurkan pewarna sehingga pemakaian menjadi putih kembali. Nah, garam ini terbentuk dari asam lemah HOCl dengan basa kuat NaOH, dan ion OCl- terhidrolisis menjadi
HOCl dan OH-, sehingga garam NaOCl bersifat basa. Selain pemutih pakaian sebagai pupuk ya, agar tanaman pupuk dengan baik, maka pH tanaman harus dijaga ya. Pada pH tanah di daerah pertanian harus sesuai dengan pH tanamannya. Nah, karena itu diperlukan pupuk yang dapat menjaga pH tanah agar tidak terlalu asam atau tidak terlalu basa. Nah, ini biasanya para petani menggunakan pelet padat NH42SO4 itu untuk menurunkan pH tanah. Kemudian garam NH42SO4, kemudian ZA ya yang kita jabarkan di depan tadi ya. Kemudian ion NH4+ terhidrolisis dalam air membentuk NH3 dan H+ yang bersifat asam. Gitu. Kemudian penjernihan air ya, penjernihan air oleh PDAM ini berdasarkan prinsip hidrolisis juga menggunakan senyawa aluminium fosfat ya yang mengalami hidrolisis total. Begitu ini manfaatnya. Nah ya, dari sini semoga bisa dipahami. Silahkan kalian subscribe yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis, bisa share ke temennya. Saya ada quote, Anda harus mempelajari aturan permainan dan kemudian Anda harus bermain lebih baik dari orang lain, dari Albert Einstein. Saat kita ujian pun juga gitu ya, harus kita pelajari juga aturan ujiannya bagaimana, dan kemudian kita itu bermain atau bersungguh-sungguh dalam mengerjakan, dan semoga lebih baik dari yang lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.